Ya, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ilmuwan Saham. Di video kali ini kita lagi ada Genius Newbie Series ya. Jadi seri Genius Newbie. Newbie yang baru masuk di dunia saham, belum sampai setahun, tapi cuannya udah maksimal banget. Nah, hari ini kita kedatangan Dr. Kodri. Sebenarnya udah sering ngisi di channel ini, channel YouTube ini. Nah, kali ini Om Kodri akan sharing karena 3 bulan terakhir main saham ini Om Kodri nganut sistem market stage analysis ya. Alirannya Minervini, Stein-Weinstein. Nah, ternyata dengan cara itu dalam waktu 3 bulan terakhir bisa untung 70%-an ya kok ya. Nah, padahal market itu 3 bulan terakhir itu cuma 24%, 25%. Jadi Om Kodri itu bisa nge-beating market itu 3 kali lipat, teman-teman ya. Jadi prestasi seperti itu tuh nggak akan mungkin didapat kalau nggak sistematis, approach-nya nggak terukur. Pasti ada sesuatu yang sistematis. Nah, oleh karena itu kali ini kita pengen tahu tuh rahasianya apa nih Om. Jadi supaya nggak panjang lebar lagi, saya persilakan Om Kodri untuk ini presentasi atau ngobrol-ngobrol lah. Halo? Oke. Ya. Muncul, Boy. Lanjut. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita ngobrol-ngobrol ini lagi malam ini. Sebenarnya sih mungkin udah sering ulang-ulang ya, cuman karena kebetulan buat series baru, nih kita mungkin review lagi dan mungkin ada sedikit-sedikit tambahan. Oke, langsung aja. Hari ini outline-nya yang akan kita bahas secara sistematis. Pertama di perkenalan, kemudian sedikit market mechanics ini penting untuk kita memahami bagaimana market itu bekerja gitu. Jadi market ini bukan sesuatu yang kayak ini ya, magis atau apa, semua ada mekaniknya, ada faktor yang mendrive-nya, ada banyak unsur lah, nanti kita bicarakan. Kemudian approach saya terhadap market, cara entry, cara exit, sizing, dan hal-hal lain yang mungkin nanti kita bicarakan di akhir. Oke, perkenalkan, saya Kodri, pekerjaan saya anesthesiologist, dokter anestesi, dokter bius. Filosofi investasi saya medium long investing. Jadi ya kalau sebenarnya orang-orang kan bedain invest trading, cuman ya sebenarnya bagi saya investing sama trading sebenarnya ya bisa memang kita bicara. Kalau orang bilang trading itu time frame-nya pendek, invest itu panjang, tapi kalau dalam pemahaman saya sih invest sama trade sih ya sebenarnya apa yang kita lakukan sebenarnya sama. Kalau setiap orang yang sudah membuka rekening RDN itu pasti namanya investasi, baik mau ngapain aja, mau trading singkat, mau medium, mau panjang. Kemudian core investasi saya adalah teknofundamentalis, jadi tetap dominannya teknikal, tapi verify-nya fundamental. Jadi tetap dua hal ini menjadi fondasi pengambilan keputusan nanti. Kemudian trading style saya adalah trend following, dengan fondasi screeningnya adalah stage analysis. Saya baru 6 bulan, kalau di stock market sih baru 6 bulan, ya makanya newbie lah sebenarnya. Cuman mungkin karena sekarang akses ilmu pengetahuan sudah lebih gampang dari zaman dulu, jadi kita lebih gampang belajar sih. Biarpun ya pasti pengalaman 6 bulan tidak representatif lah kalau untuk kita bicara performa jangka panjang. Kemudian role model saya ini dari mulai eranya Dong Qian, Wyckoff, Stein-Weinstein, William O'Neill, dan terakhir mungkin Minervini. Setelah Minervini saya belum ketemu lagi generasi berikutnya yang benar-benar outstanding. Nah, mereka ini menganut trend following dengan fondasi screeningnya adalah stage analysis.
Oke, pertama-tama introduction, ya sedikit rangkuman aja ya, sedikit rangkuman tentang dunia investasi. Bahwa yang pertama sebenarnya kita nggak perlu pinter-pinter kali untuk investasi, untuk bisa sukses di investasi di industri stock market ini, karena stock market ini adalah performance activity, jadi kayak nyetir gitu. Jadi sebenarnya ya kayak jadi dokter juga, memang kita butuh fondasi knowledge yang benar, tapi sebenarnya yang paling penting adalah performance, jadi skill pengulangan. Kita bisa belajar dari orang lain, bisa mengcopy, tapi kita semua pasti beda karena kita berbeda secara emosional gitu, secara background. Jadi respon kita terhadap situasi pasti berbeda-beda. Ada orang bisa tahan loss-nya 8%, ada yang 5%, ada yang nyaman di stok model kayak gini, ada yang enggak. Jadi kita belajar dari banyak trader, banyak investing style, tapi jadinya pasti kita individualize, kita beda lah masing-masing gitu. Nah, yang paling penting adalah find the right source. Jadi kita mungkin udah lama dan sampai sekarang selalu orang bilang gitu. Orang terjun saham itu banyak juga yang sesat gitu. Saya kurang ngerti juga sih kenapa bisa sesat. Mungkin sih kalau pada kita, kalau saya pada awalnya mungkin dibimbing sama Dito yang mungkin kebetulan benar juga jalannya ya. Jadi menemukan jalannya, track pertamanya benar, jadi berikutnya ya on the right track lah gitu. Jadi penting untuk menemukan source yang benar gitu. Jadi bukan ilmu asumsi, asumsi karena tanpa pernah ada baca buku atau mentoring yang benar atau apa, kita berasumsi market ini kayak gini. Jadi harus benar-benar cari sumber yang benar. Dan ya it won't be easy ya, maksudnya seperti saya melatih diri saya dulu ya cukup ini ya, mungkin ratusan ribuan jam gitu untuk melatih saya untuk melihat chart gitu, membangun chart library gitu. Setiap hari saya lihat, saya review gitu. Kemudian pengalaman itu penting. Jadi kita bisa tahu gimana cara berinvestasi pasar modal, tapi belum tentu kita bisa mengeksekusinya gitu. Kita bisa aja tahu pintar, bisa ngasih rekomendasi, kalau suruh cakap-cakap kita bisa pintar segala macam, cuman belum tentu kita bisa profit. Ya, that's the market gitu. Kemudian no genetics required. Jadi ya maksudnya trading ini bukan dia memang berbakat atau gimana. Kalau pernah dengar cerita tentang turtle trader yang semuanya dari background berbeda-beda, semuanya dilatih, ternyata semua bisa trading gitu. Ya being average person might be beneficial. Jadi orang bilang gini, kadang-kadang kalau orang yang IQ-nya tinggi dan terlalu pintar itu egonya terlalu tinggi gitu. Orang-orang yang biasa aja ini cenderung lebih disiplin biasanya, tapi sebenarnya sih enggak juga ya. Kemudian ya develop your own way, your style, memang semuanya butuh proses. Kemudian kita bicara market mechanics. Market mechanics ini salah satu topik yang penting sekali yang menjadi fondasi dasar bagaimana approach kita ke market. Jadi market ini memang dinamis gitu. Memang perubahan-perubahan yang terjadi dinamis. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kita lihat bentuk chart dan segala macam itu semuanya seperti repeated event saja, maksudnya semua hal yang berulang-ulang aja gitu. Sebenarnya pada dasarnya perilaku manusia itu nggak berubah dari zaman dulu, sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Nah, ini dia. Apa sih yang menggerakkan harga? Yang menggerakkan harga itu adalah uang sisi besar. Ya big money lah yang menggerakkan harga. Jadi tugas kita itu sebenarnya dengan analisa apapun, mau dengan feeling, dengan analisa jenis apapun, adalah bagaimana kita mengidentifikasi uang besar ini gitu. Yang paling umum kan, yang paling common lah ya kita, adalah dengan teknikal dan fundamental. Sebenarnya cuma dua modalitas kita untuk menganalisis, cuma chart dan laporan keuangan. Jadi yang paling original, yang maksudnya yang paling murni gitu maksudnya. Jadi tanpa news, tanpa katalis yang lain pun sebenarnya kita sudah cukup dengan chart, kita punya laporan keuangan, kita udah bisa membuat keputusan investasi yang presisi lah di market. Jadi di market sekali lagi bukan tentang benar atau salah, tapi kayak mana kita making money di market. Ini tadi
Jadi prinsipnya adalah kita ingin bisa berpikir dan mengikuti big player. Jadi we want to be where the party is gitu. Jadi sama kayak kita cerita barusan ada satu itu tadi kan. Jadi kalau ya kita harus Sebut bisa nama melihat sebut nama Kapten Saham. nama seperti Kapten Saham, dia selama ini saklek dan ini dengan ininya kan, dengan prinsipnya bahwa gold chip dan ini segala macam. Tapi ya pestanya bukan di situ sekarang. Jadi pusing juga mungkin lihat pesta di sebelah, kita nungguin kapan pesta datang ke tempat kita. Kalau ada pesta di sebelah, ya udah kita datang ke sebelah juga ikut pestanya gitu kan. Asal jangan pesta narkoba aja kalau kata admin kita kan. Jadi cuma dua, technical fundamental, chart dan laporan keuangan. Cukup dua aja modalitas yang kita punya, kita udah bisa mengeksekusi satu investasi, keputusan investasi atau keputusan trading. Oke, sekarang ke my approach. Jadi approach saya adalah seperti yang saya bilang di awal, saya adalah tekno-fundamentalis. Teknikal dipakai, fundamental juga dipakai. Tapi dominannya memang teknikal. Kalau saya ada yang tekno-fundamentalis, dominannya fundamental. Tapi kalau saya dominan teknikal. Step-stepnya adalah kayak gini. Jadi prinsip yang pertama adalah ini. Stage analysis. Jadi semua pergerakan supply and demand, ini kata ceritanya buku dari tahun dulu-dulu ya, semua supply and demand itu kalau digambarkan dalam bentuk chart, dia pasti berada dalam satu stage gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh gini bilang, trader ini banyak di dunia ini, tapi unfortunately katanya nggak banyak yang bisa benar-benar bisa baca chart gitu. Baca chart itu sebenarnya hal yang sederhana gitu, tapi dari sekian banyak trader ini katanya nggak banyak yang bisa bacanya yang benar gitu, ngebacanya gitu. Kadang orang itu begitu disuguhkan chart, dia tuh nggak tahu apa yang mau dicari di chart itu gitu. Kalau bahasa mereka ya. Jadi kadang ada yang mencoba mencari pattern, mencoba mencari support and resistance, mencoba mencari yang sebenarnya bukan itu sebenarnya yang kita cari. Sebenarnya kita waktu melihat chart itu, tugas kita melihat chart itu cuma satu. Kita tuh harus bisa menentukan sekarang ini harga ini ada di state yang mana gitu. Itu yang paling penting. Jadi finding the big picture gitu. Jadi kalau mereka ilustrasinya kayak gini. Kalau ada orang berobat, orang ini ada kanker usus gitu. Tapi dia datang ke dokter dengan batuk. Datang ke dokter dengan batuk, diobatin batuknya, sembuh, sehat. Jadi kalau kita ada saham lagi downtrend berat, tapi di dalam downtrend itu ada breakout gitu. Itu sama aja kayak kita bilang, orang ini sehat, tapi sebenarnya dia sedang sakit kanker. Jadi kita nggak benar-benar pinpoint the big picture. Jadi sebenarnya yang paling penting itu kita menentukan big picture-nya dulu gitu. Bahwa saham ini ada di mana sekarang gitu. Nah, kita hanya beli itu saham di stage 2. Oke lah, kadang-kadang ada orang beli saham di stage 1 yang mungkin cukup sabar dan mungkin ada metode yang dipakainya, tapi yang banyak diajarkan adalah kita beli saham itu di stage 2. Jadi ketika saham itu memang sedang dalam posisi trending naik gitu. Jangan pernah beli saham di stage 4, jangan pernah beli saham di stage 3. Stage 1 ya oke lah gitu, stage 1. Cuman ya mungkin sering dijelaskan sama Om Dito juga ya, kita ada namanya opportunity cost gitu. Kita jadi kehilangan banyak waktu untuk bersabar di stage 1. Mendingan kita cari saham yang memang udah stage 2 aja gitu. Jadi prinsip pertama, beli saham hanya di stage 2. Nah ini gambarnya. Memang kalau kita lihat gambar ini ideal ya, biarpun nanti kalau di dalam chart ada dinamikanya, tapi ya dengan sedikit latihan dan pemahaman ya not that really hard lah, tapi ya nggak mudah juga, memang harus latihan. Oke, jadi qualifier pertama saya adalah stage gitu. Jadi saya lihat dulu saham ini di stage berapa. Kalau di stage 2, oke, masuk qualify. Itulah screening saham pertamanya. Jadi saham ada di stage 2. Di sini. Nanti kita akan bicara sambil lihat chart stage 2 itu seperti apa. Indikator yang dipakai,
3 moving average 50, 150, 200. Ini adalah sebagai penentu tren dan stage. Nah, ingat inilah sebagai penentu tren dan stage. Yang paling penting dalam mulai chart ini dulu kita tentukan. Ini di stage berapa, dengan trennya seperti apa. Nah, kalau MA ini kan sebenarnya lagging. Katanya kan kalau dibuka dia terlambat segala macam. Itulah gunanya kita pakai multiple moving average. Jadi kita pakai yang pendek itu untuk mengcover kelemahan dari MA yang panjang. Itu sih sebenarnya kita pakai multiple moving average. Kemudian yang kedua volume. Indikator volume ini sangat-sangat penting untuk menentukan, kita itu sebenarnya menggerakkan saham itu seperti mendorong batu yang besar gitu. Jadi kalau kita dorong batu dengan kekuatan yang volume yang kecil, ya kita bisa bayangkan seberapa jauh lah pergerakan ininya. Tapi kalau misalnya volumenya besar, ya ibaratnya kita mendorong batu yang besar itu, kita bisa menggerakkan batu itu sampai panjang gitu, tenaganya banyak. Nah, volume yang paling penting adalah volume ketika saham itu keluar dari stage 1 ke stage 2. Itu volume yang paling menentukan pergerakan dalam jangka panjangnya nanti. Kemudian yang ketiga, Mansfield Relative Strength. Nah ini mungkin jarang ya, cuman karena diajarkan di situ, jadi saya sering pakai, dan ini sebenarnya mengukur kekuatannya terhadap IHSG. Jadi kalau IHSG ibaratnya turun 1%, tapi saham ini turunnya cuma 0,2%, itu berarti bagus. Tapi kalau IHSG naik 10%, sahamnya cuma naik 1%, biarpun naik, nah itu nggak bagus gitu. Nah, pakai indikator ini kita mengukur performanya terhadap IHSG. Oke, mungkin ini langsung aja ya. Jadi gini, main reference kita adalah MA150. MA150 kalau saya tuh selalu pakai yang warna merah gini. Stage 4 itu MA150 trending ke bawah. Nih kayak gini ya. Nih, trending ke bawah. Harga bergerak di bawahnya. Harga bergerak di bawahnya. Inilah stage 4. Stage 1, ketika MA150 mulai mendatar, harga mulai mendekati, menempel lah ya, menempel MA, dan biasanya kalau dia masuk ke stage 1, harga itu akan kayak bolak-balik gitu. Bisa kita lihat nih ya, ini mendekati, naik turun, akhirnya dia menemukan supportnya di sini. Jadi moving average yang mendatar, setelah stage 4 turun, moving average yang mendatar, harga mulai bolak-balik di sini, inilah stage 1. Kemudian masuk ke stage 2. Stage 2 adalah ketika harga break important resistance, important trend line. Jadi mungkin sedikit review ya, trend line itu kan garis yang kita tarik dari atas, dari ya, atas atau bawah-bawah gitulah kalau gambarannya. Nah, yang dimaksud break dari C1 C2 itu adalah break trend line yang important trend line, significant trend line kalau bahasanya. Significant trend line itu adalah minimum disentuh 3 kali. Jadi kita harus bisa menentukan mana yang menjadi significant trend line di atas moving average 150. Ini kan disentuh beberapa kali, akhirnya di break. Setelah di break, moving average akan turning up. Nah, inilah tandanya kita masuk ke stage 2. Ini contoh di saham Gia kemarin. Jadi kemarin kan waktu dia turun, waktu dia mulai naik turun, mulai menembus moving average, menembus lagi, naik lagi, akhirnya menemukan supportnya di sini, kemudian membreak resistennya, di sinilah awal dari stage 2. Nah, idealnya kita entry di sini. Entry ideal pertama itu di sini. Entry ideal pertama. Ketika break ini kita langsung entry. Itu. Ini kalau kita kebetulan Gia ini sahamnya modelnya ya model nggak gro-groan ya. Begitu break naik lurus gitu kan. Sebenarnya common pattern-nya itu biasanya setelah break dia tuh capek gitu. Dia akan mendekati lagi level break-nya baru dia terbang. Kalau ini kan dia nggak lagi turun, ini artinya memang powerful banget ini ya. Price action-nya powerful banget. Jadi memang kayak ini something's going on lah di Garuda, nggak tahu kita apa gitu. Itu. Kemudian contoh lagi yang kedua, Unilever. Nah, Unilever ini kita lihat moving average 50-nya trending ke bawah. Ini kan awalnya mendatar dari stage ini stage 1, stage 2, stage 4, stage 1 mendatar, nggak transisi kembali lagi. Jadi ini stage 4, stage 1 nggak melanjutkan lagi ke stage 2. Jadi
saham itu dari stage 4 ke stage 1 nggak mesti dia ke stage 2. Dia melanjutkan stage 4-nya. 4, 1, 4 lagi gitu. Kalau kita perhatikan sini 4, 1, 4. Kemudian kembali lagi mendatar dia stage 1. Apakah stage 1 ini akan ke stage 2 ataukah ke stage 4? Nah, kita nggak pernah tahu, makanya nggak pernah maksudnya tidak direkomendasikan spekulatif buy kalau bahasa ojek itu kan, maksudnya kita berspekulasi apakah dia akan menembus ke stage 2 trendline ini atau dia melanjutkan lagi kayak gini 4 1 4 lagi gitu. Biarpun kalau kita lihat secara valuasi dan ya kita lihat dari sudut pandang yang lain kayaknya ya ini banget lah ya, maksudnya harus ada sesuatu kejadian yang membuat dia bisa kayak corona gini ya, misalnya dia turun banget, karena secara valuasi pun ini udah murah gitu secara fundamental gitu. Tapi lagi-lagi kita akan mulai berpikir untuk beli saham ini ketika dia membreak trend line ini dengan volume yang signifikan, artinya akan ada pergerakan yang panjang ke depan kalau volumenya kecil. Nah, memang nanti mungkin ya bedanya kalau kita berhadapan dengan saham-saham big cap, super big caps yang blue chip kayak gini, biasanya nggak akan kayak model-model GIA gitu ininya, volume breaknya tuh yang segini. Biasanya ya ada peningkatan, cuman bukan yang kayak signifikan. Mungkin karena saham ini berat ya, mungkin gitu ya. Karena super big cap gitu jarang ketemu yang modelnya begini gitu. Model naiknya ini karena mungkin lebih ringan gitu sahamnya. Itu. Jadi ini contohnya stage 4, stage 1 dan belum ke stage 2. Jadi kalau ini ya saya belum entry gitu kalau metode saya gitu kan. Kemudian contoh lagi PBRX. Nah, mungkin saham ini jarang dengar, tapi mungkin kalau di grup kita sering dibicarain ya. Ini stage 1, kemudian stage 2 gagal transisi, langsung stage 4, stage 1 dan sudah break dari stage 1 dan sudah break retrace di sini. Nah, ya kebetulan saya sih udah entry sih. Ini volume kebutuhan 1.000 bentar lagi lah ya. Belum entry kok. Udah entry kan? Ini volume breakout-nya cukup ini ya, cukup ya kalau kita lihat volume profile-nya ya, caranya volume building-nya maksudnya ya oke banget lah, apalagi valuasinya murah banget, jadi ya nggak ragu saya masuk lumayan gede di sini. Kemudian contoh berikutnya ini DKFT. DKFT ini saham nikel, mungkin juga yang lain kalau mungkin sering dengar juga ya. Kebetulan saya udah pernah gain 50%, cuman udah keluar juga, masuk lagi kemarin. Ini stage 4, ini stage 1, di sini break stage 1-nya. Jadi ini ada trend line di sini, set, ini breaknya, ini volume breaknya. Nah, kemarin saya entry di sini, keluar di sini. Saya pikir bakal ke sini, rupanya kemarin break lagi, akhirnya masuk lagi gitu. Jadi seperti GIA tadi, saham-saham yang naik tanpa pernah retrace kembali ke level breakout stage 1-nya itu biasanya gerakannya akan powerful. Ya, mungkin besok arah-arah lah ini. Amin. Amin. Kemudian ini saham yang sangat populer, Antam. Kalau kita lihat dia lama banget di stage 1 bertahun-tahun, sideways, kemudian mau transisi juga gagal, turun karena corona, set, kemudian ada katalis, dia break ini head and shoulder ini dia break di sini kemarin. Wah, ini boba-boba kemarin Om Dito nih dia nih di sini dan kawan-kawan, saya nggak ikut pestanya. Kemudian saya sih kemarin entry di sini, cuman nggak sabar, akhirnya harga udah di sini. Nggak sabar. Jadi karena banyak kali saham-saham yang terbang ya, sama juga kita kapten saham kan, ngiler juga, jadi keluar juga, duit terbatas. Oke, ini dia. Jadi setelah saya tadi dapat stage-nya, ini yang langkah penting yang kedua. Bagaimana men-screening saham dari kriteria teknikal. Yang pertama itu yang paling penting adalah minimum resisten. Jadi ibaratnya kita tuh jalan, beda jalannya kalau jalan tol sama jalannya banyak hambatan. Kita contoh aja, misalnya Antam. Kita lihat ya, dia setelah break di sini, ini nggak ada lagi resistennya bertahun-tahun di sini.
sampai tahun 2010 baru ada. Nah, resisten itu kalau menurut buku-buku yang ini ya, resisten itu sudah dianggap nggak penting lagi, benar-benar nggak penting lagi kalau udah di atas 5 tahun. Jadi kalau udah 5 tahun tuh dianggap itu orang-orang yang hold dulu di harga segitu pasti udah buang gitu. Tapi rata-rata sih kalau saya lihat kalau 2 tahun juga sebenarnya udah nggak begitu lagi gitu resistennya. Begitu kalau kita lihat Antam ini, dia udah break nih. Ibaratnya all time high lah, udah nggak ada lagi resisten. Jadi sekarang ini resisten itu tinggal orang-orang yang mau take profit aja. Jadi makanya Antam ini salah satu saham favorit karena memang saham yang udah nggak jalan tol gitu kan. Beda dengan DKFT. Kalau DKFT, kalau kita lihat di sini kan ada resisten-resisten yang lumayan ya, mungkin nggak begitu kuat tapi lumayan. Di sini di 350, kemudian di tahun 2018 juga ada resisten di 400-an. Kalau kita lihat volumenya, kalau kita kombinasikan dengan volume breakout-nya, ya mungkin ini nggak akan seberapa, tapi mungkin akan berhenti di sini. Di sini akan cukup kuat nanti menahan. Tuh. Kemudian kalau kita lihat PBRX juga kan ada resisten di sini, ada resisten di sini yang masih dekat-dekat. Cuman karena valuasinya sangat murah, itu akan menjadi kekuatan. Jadi resisten ini hanya salah satu kriteria gitu, karena kan banyak nanti winning ingredient kalau bahasa bukunya, winning ingredientnya banyak gitu. Nah kalau kita lihat Unilever ini salah satu yang oke, valuasinya bagus, resistennya ya minimal lah resistennya. Kalau dia bisa break dengan volume yang besar, kita bisa masuk besar di saham yang big caps ini mungkin nanti ya. Nah kalau Gia kita lihat kan resisten signifikannya nanti di sini. Jadi mungkin ya harga akan ke 600 nih kayaknya kalau kita lihat, karena ini powerful banget breakout-nya kan. Oke, jadi yang pertama resistennya. Jadi kalau kita lihat chart itu yang pertama kita lihat di tahun-tahun berapa ada resistennya, jauh atau dekat, kuat atau enggak, gitu. Minimum resisten. Itu jadi setelah stage 2 kita lihat mana resistennya yang paling minimum. Udah kita sorting lagi, kita lihat waktu breakout stage 1 mana volumenya yang oke. Kalau dibilang sih rata-rata minimal volume yang dibilang bagus itu adalah 2 kali dari volume rata-rata. Kalau kita pakai daily chart itu 7 hari belakang katanya. Kalau pakai weekly chart itu 4 minggu belakang gitu. Jadi minimal 2 kali rata-ratanya. Kemudian relative strength-nya bagus. Relative strength itu gini. Nih, kalau kita lihat relative strength-nya Antam ya. Ya sharp gitu ke atas. Ini kan dia cara bacanya ada batas nolnya. Kalau di bawah ini ya negatif, di atas yang negatif teritori, di atas itu positif teritori. Jadi harusnya kalau saham itu break stage 1 kayak gini, saham itu harusnya break ke positif teritori. Jadi sharp gitu kan. Jadi pergerakan harganya naik, ininya juga naik gitu. Kemudian nah yang paling mantap itu sebenarnya yang paling kelihatan bagus banget tuh sebenarnya Gia. Lihat, saham ini naik, kemudian dia turun harganya. Tapi kalau kita lihat relative strength-nya, dia menguat terus. Inilah salah satu sign dari powerful price action gitu. Harganya aja yang turun sebenarnya, harga nominalnya. Tapi sebenarnya kekuatannya terhadap market itu building terus dia. Begitu dia break, panjang banget breaknya. Nah itu mungkin akan terjadi juga di ini, PBRX. Kita lihat ya. Dia naik, di harga turun, tapi relatif strength cenderung mendatar. Memang nggak sesharp Gia, cuman ya cenderung mendatar. Kalau nanti lihat di chart HKM, HKM itu mirip-mirip Gia. Breaknya nanti bagus banget, kayak bakal panjang juga. Chartnya mirip sekali. Nah ini salah satu, mungkin intermezzo ini salah satu pola bottoming kalau kita perhatikan ya. Saham melemah, naik sedikit, turun, break. Kalau kita lihat mirip banget sama Gia ya. Saham turun, melemah, naik dikit, turun, break gitu. Salah satu pola bottoming. Kalau ini kan head and shoulder. Jadi pola bottoming itu secara umum ada 3, head and shoulder, kemudian double barrel. Double barrel itu mungkin nanti ada contohnya. Yang ketiga itu ini, pola ini. Naik dikit, turun, break. Jadi ada 3 pola bottoming yang sering terjadi. Kemudian bigger base is better. Jadi basing yang lebih lama itu akan lebih kuat dibandingkan basing yang sebentar. Misalnya Pak saham itu baru basing 2 bulan, 3 bulan dibandingkan saham yang udah basing kayak Antam itu base 5 tahun, 6 tahun. Jadi
kekuatannya memang bakal benar-benar hebat. Makanya saya dari dulu seneng banget masuk di Anthem itu, cuman ya karena nggak sabaran akhirnya masuk di KFT juga ujungnya. Nah kalau kata buku, pola base yang paling bagus itu adalah Head and Shoulder. Jadi pola yang paling powerful. Jadi kalau kita lihat itu nanti saham-saham konsumer itu Mayora segala macam, Unilever, KLBF itu semuanya base-nya Head and Shoulder. Jadi saya yakin begitu nanti market udah waras, ya maksudnya saham-saham memang bervaluasi bagus, itu saham-saham itu bakal kenceng banget naiknya semua itu. KLBF, UNPR, MYOR itu kalau kita lihat tuh semuanya kayak gini semua. Perhatikan nanti KLBF, MYOR itu polanya semua Head and Shoulder yang begini. Ini kuat banget. Nanti kalau break pasti kuat. Inverted kali ya, inverted Head and Shoulder. Iya, ya. Ya, inverted Head and Shoulder. Ini kayak Anthem ini, kalau Anthem tuh kayak gini, set. Inverted Head and Shoulder. Oke, itu tadi jadi qualifier pertamanya teknikal, kemudian yang kedua fundamental. Nah, fundamental ini adalah sebagai verify-nya gitu. Verify-nya. Jadi memverifikasi teknikal yang ada. Nah, fundamental ini yang ada 3. Jadi ada yang main factor, yang faktor utama penggerak harga, kemudian ada main catalyst factor, jadi katalis utama. Yang ketiga adalah faktor keyakin, penenang aja gitu. Sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi harga naik atau turun. Jadi yang paling penting itu adalah revenue, earning per share, sama net profit margin. 3 ini. Jadi kombinasi 3 ini yang paling menggerakkan harga. Jadi yang dilihat itu bukan ininya, bukan sesaatnya, tapi trennya. Jadi tren revenue, tren EPS, tren NPM. Nanti kadang kala, misalnya kayak KLBF UNPR ini masih bagus dia nanti mungkin di tahun 2023 EPS sama revenue-nya. Tapi kalau kita buat dalam bentuk grafik, ternyata trennya sudah menurun. Gitu. Nah tapi harga nanti turun terus gitu misalnya. Orang bingung kan, wah kenapa nih EPS masih bagus, revenue bagus, kenapa turun? Karena yang dilihat adalah trennya, bahwa momentumnya udah hilang gitu. Jadi harga di dalam chart itu sebenarnya sama aja dengan earning per share, dia punya momentum gitu. Jadi kalau momentumnya udah turun ya turun juga gitu harganya. Kemudian faktor katalis utama. Nah, seperti di market kita sekarang ini, sebenarnya penggerak harga di market kita sekarang ini bukan yang hakiki gitu ya, bukan revenue, EPS dan profit margin, tapi ini policy, BUMN, new product, new management, banyak kan restructure management, kemudian prospek-prospek baru kayak nickel prospeknya segala macam, dan merger dan segala macam. Jadi sebenarnya penggerak market kita sekarang ini adalah semuanya faktor katalis, jadi bukan faktor yang beneran lah gitu, jadi bukan yang hakiki lah, kopongan sebenarnya, cuman sangat kuat sebenarnya katalis ini gitu kan, sampai harga itu bisa bergerak sekuat ini gitu. Nah kita sekarang kita menunggu katalis ini bertahan sampai mana, sampai revenue dan EPS ini datang gitu. Karena kalau revenue dan EPS ini nggak kunjung datang, katalisnya melemah, ya itu alamat ESG pasti koreksi gitu maksudnya. Kecuali nanti ditopang lagi, kalau kata Dito itu ditopang lagi sama sektor lain, misalnya rupanya ditopang lagi sama konsumer berikutnya, bisa aja sih gitu. Tapi yang kalau kita lihat pergerakan ESG sekarang ini sebenarnya pergerakan yang semu, pergerakan yang masih bersifat ekspektasi gitu. Ya kalau kita lihat sejarahnya, pergerakan ini akan ada koreksinya nanti pasti gitu. Pasti akan berhenti dan koreksi dan lumayan. Kemudian ini faktor penenang lah. Jadi kalau ini kan faktor penenang nih kayak kita tahu utangnya, cash flow-nya, kurang rasianya, tapi nggak ngaruh sama pergerakan harga. Cuman kan kita lebih tenang kalau utangnya kecil segala macam, tapi sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung terhadap pergerakan harga di market. Jadi sebenarnya inilah yang 2 inilah. Kalau dalam bukunya William Odell namanya CAN, C-A-N, current revenue EPS, annual revenue EPS, N-nya itu new management, new policy, new prospect segala macam. Jadi faktor fundamentalnya itu CAN gitu. 3 faktor fundamental penentu penggerak harga. Jadi ini aja yang kita lihat. Nah memang kalau untuk market sekarang ya saya jujur aja nggak lihat balance sheet, karena memang nggak ada balance sheet yang bagus sekarang. Semua balance sheet itu hantu semua, minus, tapi harga naik semua. Jadi sekarang memang penggeraknya adalah katalis semua, expected gitu. Jadi memang kita kayak kata Dito, Ojot juga harus hati-hati.
Kalau katalisnya melemah atau ditimpa dengan katalis yang lain, misalnya eh, lockdown segala macam, ya bisa kapan aja. Biarpun kalau kita lihat pergerakan harganya semua dari stage 2, nggak mungkin tiba-tiba kalau ngelihat pola harganya dia nggak akan kayak turun tiba-tiba jatuh, pasti nanti ada sideways-nya dulu. Nah, ini sebenarnya nantinya dan yang sebenarnya diajarkan itu yang ini. Jadi kita itu memilih elite stocks. Jadi memenuhi kriteria teknikal dan fundamental. Udah jadi saham ada di stage 2 dengan kriteria teknikal yang bagus, dengan susunan moving average yang bagus gitu kan. Dan memenuhi fundamental kriteria, NPM-nya bagus, EPS-nya bagus, kemudian revenue bagus gitu. Ada sih sekarang beberapa, contohnya sekarang ini ada PBRX, ada INKP yang sekarang ini ada. Yang dulu, yang sebelum-sebelumnya yang sekarang udah naik tinggi ini WIM, BRIS. BRIS ini memang dari zaman kapan itu secara balance sheet memang udah bagus dia. Valuasinya memang waktu itu udah murah, ditambah lagi harga di stage 2. Tapi sekarang udah terlalu tinggi. Udah lumayan tinggi lah gitu. Nah, mungkin 2021 nanti kita akan lihat lebih banyak saham-saham yang memenuhi kriteria elite stocks gitu. Oke, ini teknisnya entry. Jadi entry prinsipnya kita tuh mau masuk di harga yang the right price. Jadi bukan harga bottom, bukan harga murah, harga rendah. Ya harga murah bukan harga murah-murahnya kita ya. Murah itu murah secara teknikal. Apa itu harga yang benar? Adalah harga di mana kalau kita beli, harga itu pasti nanti bergerak lebih tinggi dari harga yang kita beli. Itulah harga yang benar. Jadi ada dua cara pembelian kalau di metode saya. Pertama, early buy sama continuation buy. Jadi early buy itu ketika harga pertama kali break stage 1, nah itu kita beli, itu pertama kalinya kita bisa beli saham itu. Yang kedua nanti setelah dia rally, kemudian dia membentuk konsolidasi di dalam stage 2, di situ kita juga bisa beli. Nah, konsolidasinya ini bukan sembarang konsolidasi, jadi nama kalau bahasa bukunya itu proper consolidation gitu. Jadi namanya yang sering saya bilang di ini kalau misalnya nanti nonton video sebelumnya itu VCP, Volatility Contraction Pattern gitu. Nah, kalau kita contohnya di KFT misalnya ini kan 4-1, begitu dia break, di sinilah kita bisa entry pertama. Saya waktu itu entry di sini. Kita lihat volumenya kan bagus, break, oke dia masuk stage 2. Kemudian kita lihat dia membentuk konsolidasi di sini. Konsolidasi ya, ini di reject resisten, kemudian di reject support, reject resisten lebih kecil lagi, break, di reject lagi sedikit, mengecil lagi, sekarang break. Jadi kebetulan udah entry juga kemarin sih sebelum break. Jadi ini kalau contohnya di KFT, entry pertamanya di sini. Oh jadi pertama kita pinpoint stage-nya dulu. Oke. Moving average-nya moving average 150-nya turun, mendatar, kemudian break, naik. Ini secara susunannya ya. Kalau secara susunannya mungkin nanti boleh diulang nonton yang video sebelumnya. MA50 di atas MA150, MA150 di atas MA200 dan inilah susunan ideal moving average-nya. Ditambah lagi ada break trend line penting di atas MA150 menandakan kita keluar dari stage 1. Oke, nah jadi kalau misalnya kita kayak gini sebenarnya kita hold aja sampai stage 3, nanti kita mungkin bicara exit gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau kayak gini ini sama kita kayak beli saham fundamental bagus. Jadi kalau takut saham-saham di stage 2 itu kita sebenarnya minimal lah kekhawatiran kita, apalagi pergerakannya natural begini kan, naik ada wave-nya gitu. Jadi sebenarnya ini saham yang aman gitu. Nah, contohnya di BKP. Nah, ini juga ya BKP ini stage 4, kemudian stage 1 mendatar, kemudian ada break di sini. Ini pola inverted head and shoulder, break. Ini susunan moving average-nya 50, kemudian nah, kalau kita lihat saat break pertama, susunan moving average itu belum ideal. Moving average yang 150 sudah di atas, tapi yang di tengah ini 200, harusnya di sini 150. Nah, tapi seiring jalannya waktu, dia trending, kemudian konsolidasi, ini yang saya sebut volatility contraction pattern, break,
Entry pertama itu di sini bisa, kemudian entry keduanya bisa di sini. Nah, kalau kita lihat pergerakannya ini, pergerakannya kayak gini yang perlu kita antisipasi. Sebenarnya pergerakan kayak gini powerful, tapi kita nggak normal gitu maksudnya. Pergerakan lurus kayak gini tuh nggak normal, nggak ada istirahat dan konsolidasinya. Jadi kalau kayak gini bisa aja besok ARB nih, ARB bisa, habis itu bisa langsung naik lagi. Tapi kalau kita lihat break volumenya bagus, kemudian kemarin stage 2 ya break dari resistennya juga bagus ya, ini mungkin bakal panjang, mungkin bisa bakal ke 1000 kali ya. Kemudian di BBRX, mungkin kita ulang lagi, ini 4, 1, kemudian udah break, kita bisa entry kemarin di sini. Krakatau Steel juga, ini stage 4 turun, kemudian mendatar, kemudian ada break. Nah, MA50 ini sama kayak Bang Bukopin tadi ya, 50, 200, 150 harusnya kayak gini nih, 50, 150, 200. Nah, kemarin saya masuknya di sini kebetulan. Di sini kemarin belum masuk. Jadi kemarin masuknya di sini dan udah break lagi, mungkin besok arah. Amin. Jadi ini never trade in vacuum. Jadi kita harus selalu perhatikan trennya, overall trend gitu. Jadi pastikan overall trennya itu positif dan grupnya positif. Jadi sebenarnya kita trading ini sebenarnya lebih bukan mencari saham individual stocks-nya gitu. Kita tuh sebenarnya mencari grupnya aja. Cukup cari grupnya aja. Oh, grupnya nikel bagus gitu. Jadi pejem mata aja kalau masuk grup nikel, mudah-mudahan ya pasti bagus gitu. Jadi yang paling penting itu dua, menemukan trend overall marketnya sama menemukan grup yang positif gitu. Kemudian exit rule. Nah, exit rule ini pertama, exit rule-nya banyak sebenarnya ya. Maksudnya saya kan banyak baca buku, yang saya paling nyaman itu yang seperti ini. Tapi ini bukan yang saklek dan ya individual lah ya exit rule ini. Kalau saya itu selalu gitu. Begitu saya entry, initial stop loss saya adalah 8%. Jadi begitu entry, kalau saham itu turun 8%, berarti saya salah. Either salah pilih saham, salah menentukan state, salah pilih saham nggak liquid atau apa, atau salah timing gitu. Jadi dua salahnya. Bisa saya salahnya salah pilih sahamnya, atau salah timing, atau yang ketiga memang marketnya koreksi. Jadi begitu 8% exit gitu. Ya alhamdulillah sejauh ini sih cuma satu saham yang pernah sampai 8% itu turun. Yang lain-lain sih belum pernah. Kemudian mungkin ada gambarnya aja. Ini kita contoh satu, saya kasih contoh breeze aja ya. Jadi misalnya ini breeze, misalnya kita entry pertama di sini, ini mungkin break pertamanya kan. Nah, stop loss itu kita update terus. Jadi misalnya kita naik nih, saya konsolidasi. Nah, begitu dia break konsolidasi, stop loss yang awalnya mungkin di sini 8% itu kita naikin ke sini. Jadi kalau dia tiba-tiba turun lagi di bawah konsolidasi ini, kena stop loss-nya. Udah naik, kemudian konsolidasi lagi, break lagi konsolidasi, baru kita naikkan lagi stop loss-nya. Jadi stop loss itu kita naikkan memang setelah dia break konsolidasi. Selama dia belum break konsolidasi, stop loss itu terus saja kita ikutin ini. Jadi kalau dia belum break, jangan kita naikin. Begitu dia break, nah baru kita naikin ke sini stop loss-nya. Dia konsolidasi lagi, break lagi, nah kita naikin lagi ke sini stop loss-nya. Jadi gitu terus, diikutin harganya. Diikutin di bawah moving average-nya. Kira-kira gitulah gambaran kasarnya. Mungkin nanti kalau ya teman-teman kan pasti udah mahir juga ya menentukan support dan resisten pentingnya gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi prinsipnya itu memang harus selalu ada protective stop loss. Nggak ya semua kayak tadi itu semua buku pasti nggak mungkin ngajarin tanpa stop loss. Pasti harus semua long position, semua posisi beli itu harus ditaruh protective stop loss-nya gitu. Nah, stop loss ini seni dan apa ya, jarang diajarkan di buku. Memang benar-benar seni pengalaman dan kenyamanan kita gitu. Karena stop loss ini memang kalau buku itu cuma ngajarinnya guide kasarnya gini, kita harus memberikan ruang sama saham ini untuk bergerak gitu. Jangan terlalu ketat stop loss-nya, juga jangan terlalu jauh gitu. Tapi ya dalam kenyataan market yang dinamis itu kita menentukan stop loss itu memang betul-betul individual gitu. Yeah. Kalau ya cara yang paling saya suka sih kayak gitu, begitu dia break kita naikkan stop loss-nya ke sini.
dia konsolidasi, biar aja di sini stop loss-nya. Jadi kalau saham itu balik lagi ke sini, di sini kena stop loss-nya. Ya untung kita sampai sini gitu ya, maksudnya. Biarpun nanti semuanya diambil ya gitu ya. Nanti begitu balik lagi naik lagi stop loss-nya kayak gitu. Jadi kita cara ngikutin stop loss-nya kayak gitu kalau pakai stage analysis. Gitu. Nah, base count to know where we are. Jadi ada yang diajarkan juga gitu ya di buku itu bahwa rata-rata saham stage 2 itu paling-paling dia membentuk proper base itu 5 sampai 6 kali aja. Gitu. Kalau nyampe gitu ya. Kalau nyampe 5 sampai 6 kali. Biasanya tradable itu maksudnya posisi yang kita bisa masuk itu sampai di base count ketiga aja gitu. Kalau udah di atas itu udah lebih riskan, mendingan cari saham yang lain. Saya kasih contoh ini kayak Breeze gitu. Kenapa masih banyak orang mau masuk Breeze ini? Ini base pertama, kemudian break base kedua, ini base ketiga. Sebenarnya mungkin saja di harga ke 3.000 atau ke berapa juga nggak tahu, bisa sampai 6 base bisa aja. Cuman di atas base ini sebenarnya udah terlalu riskan untuk masuk. Mendingan cari saham yang lain. Kalau bahasa mereka sih gitu, karena secara potensi, jadi secara risk reward pun udah nggak masuk gitu. Ya, kalau udah di atas, betul? Mirip-mirip yang diajarin Elliott Wave juga kan kok ya. Kan biasanya 3, 2 atau 5 berapa gitu kan. Elliott Wave kan bilang. Oh iya, aku sih belum pernah baca yang Elliott Wave ya. Jadi kalau sama ya mungkin memang kira-kira gambaran kasarnya kayak gitu. Jadi makanya tuh Kapten Saham mau masuk Breeze pula masih bagus katanya. Waduh. Aku nggak tahu apa aku yang terlalu teoritis atau dia yang nggak cari ilmu yang benar ya. Aku berapa bilang? Bagus itu coy, 4.000. Kalau Om Kapten Saham nonton ini, kita punya grup Telegram nih Om. Silakan gabung. Sekarang logikanya ya, misalnya dia sampai pun ke 4.000, sampai pun ke 4.000, yang mana itu kayaknya ya cukup sulit, cuma 100% gainnya dari titik ini dengan resiko yang kita tempuh, maksudnya nggak masuk lagi risk rewardnya, ngapain kita ngejar Breeze lagi menurut aku. Biar dia yang bantu lah nanti terbangkan coy. Ya kan Jod, kalau harga si Ojek harga 500 perak, dia mau entry lagi di harga 3.000 juga, dia nggak takut, jangan ditiru. Harganya 500 perak, ya kan? Jadi kayak gitulah secara umum. Jadi kita ngitung berapa kali basing yang udah signifikan itu sebenarnya untuk kayak gambaran umum aja, kira-kira saham ini kita masih risknya gimana ya, udah terlalu ini kan udah terlalu jauh banget dari break stage satunya di 500, break stage satunya jauh banget udah sampai 2.000 kan maksudnya. Ya bisa aja sih ke 4.000, memang nggak menutup kemungkinan, cuman kan maksudnya 4.000 pun cuma 100%. DKFT 1 bulan ya itu, ya kan, ibaratnya kan. Pompa terus. Gini, Masuk Pak Eko. ini topik yang salah satu yang paling penting yang menentukan keberhasilan porto. Position size and diversification. Jadi memang kalau di buku-buku cuma selembar 2 lembar ini memang. Ilmunya pun itu aja teorinya. Cari beberapa grup, beli satu di grup, cari ini. Tapi ini yang penting. Jadi kalau capital kita masih terlalu kecil, kalau kata mereka, nggak usah lah banyak-banyak sahamnya. Pilih saham yang paling bagus, yang kira-kira kondisi naiknya 100%, cukup diversifikasi 4 atau 5 saham aja. Kira-kira kalau pagi kita kalau di bawah 1 M itu 4-5 saham aja lah, nggak usah takut. Kalau di atas 1 M itu ya bolehlah 10-15 saham gitu. Jadi ini yang menentukan, sebenarnya inilah yang menjadi faktor yang memboost porto saya. Sebenarnya kalau dilihat performa secara performance lah gitu ya, sebenarnya kayak ojot itu sebenarnya banyaklah benernya mungkin. Maksudnya ngambil Breeze di harga 500, kemudian Antam di harga 700. Wah, saya ya Antam di harga 1.100. Gitu kan. Cuman bedanya mereka beli Breeze-nya ya mungkin 10 juta gitu, mungkin 500 gitu kan. Kira-kira bukan ini, kira-kira. Kalau saya misalnya sekali masuk kemarin misalnya kayak DKFT sekali masuk 60 juta, untung 50% dapat 30 juta kira-kira gitu. Mereka 10 juta, untung 400% pun, 4 kali lipat pun masih 40 juta gitu. Kalaupun 400% gitu. Jadi makanya disitulah pentingnya kita memang
punya keyakinan ya karena dengan pengetahuan juga sih, bukan nekat dan gaspol gitu, bukan, jangan sampai salah juga. Campur. Enggak, tanpa nekat dengan pengetahuan itu. Gitu. Jadi penting, position size itu memang penting. Jadi kalau ada satu saham yang memang bagus, kita yakin teknikalnya, apalagi fundamental mendukung, udah nggak usah ragu-ragu masuknya. 100% tapi 100% beneran gitu. Jangan masuk satu lot kayak kata si Ojan kan. Satu lot dipoto, iya baru kan beli satu lot. Mana ada beli satu lot gitu. Ya kan, jadi banyak orang yang bisa benar di saham ini. Benar, wah gua benar. Tapi belum tentu bisa cuan banyak. Gitu. Bener bisa benernya, cuma belum tentu bisa cuan banyak. Gitu. Nah, karena kita itu kadang-kadang ya, di Persify itu sebenarnya kita untuk memenuhi kebutuhan psikologis saja. Kadang-kadang, aku pengen punya saham inilah. Jadi kayak koleksi gitu saham itu. Padahal kita tuh bukan mau koleksi, kita tuh mau cuan di saham ini, bukan mau koleksi saham gitu di sini. Kita kan mau masuk. Semua orang punya mental gitu juga, Pak. Apalagi pemula kan. Nah, jadi kan harus disesuaikan mungkin ya. Tapi memang itu sih maksudnya dengan banyak baca banyak lihat, banyak nonton YouTube, sebenarnya itu membentuk ini kita gitu. Psikologis tuh sebenarnya bukan, dia tuh datang dari karena gini ya, metode yang aku terapkan ya, misalnya yang aku baca dan mungkin mudah-mudahan udah benar ya, aku terapkan ini sudah terbukti, ibaratnya bukan lagi backtest 10 tahun. Ini ibarat di backtest ini dari zamannya si Wyckoff dulu tahun 30, 17 tahun, beratus tahun yang lalu gitu, dekade gitu maksudnya. Jadi kalau kata si Adi Bastian, kalau kita udah yakin metode itu memang udah di backtest selama beratus tahun dan ya profitable gitu, itu yang akan membentuk psikologis kita gitu. Jadi psikologis kita itu bukan kita sih harus menenangkan hati, harus memantapkan hati, sebenarnya bukan. Psikologis itu datang dari keyakinan kita akan metode kita pakai itu memang udah teruji gitu. Itulah sebenarnya pentingnya, kayak misalnya gimana tuh? Ya lanjut. Nah, kayak di situ itu kan di backtest itu memang penting gitu. Jadi kita tahu bahwa metode yang kita pakai ini memang sudah teruji oleh waktu gitu maksudnya. Nah itu bahasanya gini, to succeed in this industry, we don't have to have many strategy. No one that works. Cukup tahu satu aja yang benar-benar bekerja. Ulangi dan do it in bigger shares gitu. Jadi di scale up gitu. Tapi memang benar-benar works dan teruji gitu. Jadi prinsip diversifikasi, sizing dan ini memang berkaitan erat dengan psikologi gitu. Nah psikologi ini memang didapat dari keyakinan kita akan metode. Jadi metode, mindset, psikologi itu memang kayak lingkaran gitu. Jadi kalau orang bilang metode itu 10% sebenarnya ya enggak juga. Kenapa? Karena psikologi juga enggak akan datang dari metode yang tebak-tebakan. Misalnya aku yakin aku masuk baja 80 juta biarpun akhirnya aku goyah juga. Aku yakin saham itu ada di stage 2 dan dia sedang membentuk VCP yang klasik gitu. Jadi aku yakin aja biarpun ya itu tadi penting sekali memperhatikan likuiditas. Ojan udah ngikutin dari awal, saham itu gak liquid, tapi karena kita pemula newbie kan, Itu dia. begitu dikocok sekali, turun darah awak, langsung, ya kan? Nggak lagi. Kalau mau main besar ya di saham yang liquid lah gitu. Janganlah pula sahamnya bid offernya tipis dihajar pula 100 juta, gelap juga kita rupanya, seyakin-yakinnya nggak bisa juga gitu. Itu tadi. Jadi pertama memang kita perlu temukan metode yang kita yakin. Ya terserah bisa metode apa aja gitu yang kita yakin, dan setelah kalau kita udah yakin dan teruji oleh waktu, kayak aku ya yakin Wyckoff sudah mengujinya, Richard Donkian nggak tahu tahun kapan, tahun jebot, Miner Finney, William O'Neill, teruji oleh waktu. Jadi aku nggak ragu bahwa stage analisis ini memang benar adanya gitu, maksudnya bisa profit. Tapi kan teori benar, eksekusi belum tentu benar, Koy. Pengalaman itu juga, tadi kan? Itu tadi pengalaman memang penting. Mungkin bagi banyak pemula kan nggak semuanya langsung bisa psikologinya senekat Kodri gitu kan ya, benar kan? Betul. Karena gini kan, karena kan mereka udah kasih tahu dari awal apa sih kelebihan metode ini. Kelebihan metode ini cuman kalau market itu kelebihannya itu yaitu tadi di market yang trending, stage analisis ini memang benar-benar sangat profitable gitu. Yeah. Trending maksudnya trending up gitu ya. Tapi kelemahannya apa? Nggak tahu lah ini kelemahan atau kelebihan juga ya. Kelemahannya apa? Di market yang jelek gitu, kita nggak bisa punya posisi apa-apa, diem gitu.
Itu gitu. Jadi karena aku udah tahu, dan di sini maksudnya begitu ada market yang lagi kayak gini, exploit langsung gitu. Metode ini cocok gitu. Tapi begitu marketnya nanti ya nggak bersahabat, jangan pula kita paksakan kan gitu maksudnya. Tuh. Nah ini yang lain-lain ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya presentasi ini cuma 20 slide ataupun 20 menit, ya sebenarnya ya saya itu put time and effort itu ya 1 hari itu dulu ya, maksudnya sejak waktu awal-awal 3 bulan saya belajar ini, kayaknya karena kerjaan saya kayak gini lah ya, kerjaan saya sambil operasi gini, saya itu kan di iPad ada ini, jadi selalu misalnya saya punya indeks itu 200 saham, itu saham hari itu saya screenshot semua 200 gitu, saya simpan di dalam iPad gitu kan. Jadi sampai saya duduk itu saya scroll terus gitu. Jadi memang chart reading itu memang harus dilatih gitu. Melatih ngelihat chart di stage berapa sambil kita merasakan hit marketnya gitu. Merasakan feel the market gitu kan. Jadi kerjaan saya itu build chart library gitu. Jadi saya kasih label indie tanggal 12 bulan 10 misalnya gitu. Nah, saya lihat, nanti saya compare dengan misalnya ITMG, mana yang resistennya lebih minimal, mana yang volume breakout-nya gitu. Jadi lebih gampang kalau misalnya kita online kan kita mesti klik ulang, nggak bisa kita compare. Kalau misalnya kita screenshot itu bisa kita compare dua layar. Kalau saya kebetulan kan trading view yang gratis, nggak bisa 2 layar itu kan. Bisa di compare gitu. Jadi kita ya gimana pun di market ini nggak bisa kita datang misalnya ke seminar manapun atau baca buku ataupun tiba-tiba pinter tuh nggak bisa. Jadi memang ada effort yang besar untuk belajar gitu. Ya, dan proses belajar itu juga bukan sebentar karena belajar itu pasti harus dengan pengalaman nantinya. Tapi paling enggak kita itu knowledge-nya benar gitu. Jadi arah kita itu benar gitu. Kan jadi ya temukan buku yang sesuai, nggak perlu baca banyak buku, sebenarnya bukunya udah sesuai dengan metode kita, baca aja berulang-ulang gitu, karena setiap kali baca kita pasti menemukan hal baru. Seiring kita pengalaman kita di market, begitu kita baca lagi, oh ini maksudnya gitu. Jadi sekali baca kita nggak ketemu, tapi setelah kita di market 1 bulan kita baca lagi, oh ini maksudnya. Saya menemukan apa itu signifikan trend line itu yang di break ke saat itu aja, bukannya habis baca bisa langsung tahu, butuh ya beratus-ratus chart gitu untuk paham, oh ini maksudnya, ini base stage satunya tuh yang ini loh gitu. Jadi sekarang itu kalau lihat langsung bisa tahu gitu, oh ini stage satunya, oh ini base-nya ini. Jadi memang harus dilatih gitu. Ya harus realistis bahwa semua butuh waktu, butuh pengalaman. Nah tapi ada satu kata-kata siapa nih ya, di buku siapa ya? Lupa juga saya di buku siapa. Jadi bilang gini, nggak semua pemain basket itu semuanya itu main di NBA. Nggak semua pemain bola itu levelnya sama kayak Messi. Yang penting tahu aja kebutuhan kita. Kita butuh berapa? Kita butuh 5 miliar, butuh 4 miliar, butuh 3 miliar, tahu tujuan kita. Ya, kita maksudnya nggak semua yang baca buku Wyckoff itu bisa jadi Minervini gitu. Tapi kita maksudnya nggak perlu sampai jadi mereka juga, kita udah bisa hidup bahagia gitu. Jadi tetap be realistic gitu. Goal kita tuh apa? Misalnya goal kita berapa? 5 miliar misalnya gitu. Nah, realistis lah dengan itu. Jangan ya maksudnya menjaga kita terduduk di bumi gitu maksudnya. Jadi kita nggak perlu sehebat mereka juga, kayak tadi itu mau 220% setahun, nggak perlu sehebat itu juga gitu. Karena nggak dengan segitu pun ya kita bisa hidup gitu maksudnya. Jadi yang penting itu tadi prosesnya gitu, pengalaman yang kita cari gitu. Itu sih mungkin sedikit cerita-ceritanya dan melengkapi aja mungkin dari yang sebelum-sebelumnya kali ya. Mantap Om Kodri, makasih banyak Om Kodri, lengkap banget, sistematis, ada exit entry-nya semua. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya pengen jelasin dikit bagi teman-teman newbie yang bakal nonton nanti. Jadi dalam setiap metode apapun yang kita pelajari, ini sama kayak perguruan silat aja teman-teman, perguruan bela diri. Ada banyak jenisnya, banyak jenis bela diri, ada karate, ada taekwondo, ada apanya, dan setiap jurus itu punya kekuatan masing-masing, kelemahan masing-masing. Nah, kalau Om Kodri ini tadi kekuatan metodenya itu ketika breakout itu breaknya itu kenceng banget, buncrat kemana-mana ke atas gitu ya. Karena dia nunggu
sampai pasar itu bosen di bawah, basingnya bosen di base ya, stage satunya. Kemudian dia nunggu di stage 2, jadi itu kayak air mancur yang udah ditahan lama terus trot gitu katanya ya, naik tinggi. Nah, tapi kelemahannya kalau teman-teman misalnya lagi krisis kayak bulan Maret kemarin, nah, terus kemudian dari drop jauh 50% reverse nih. Nah, Om Kodri ini nggak bakal masuk karena udah nggak sesuai kriteria dia. MA 200-nya itu belum kena tuh dia awal-awal. Nah, kalau istilah Om Ojot ini di sini tuh pasukan kata yang masuk, orang-orang yang nekat yang biasanya buy on support gitu ya. Nah, ini orang-orang yang ilmu bela dirinya beda gitu. Jadi kalau teman-teman dengar video ini nanti kemudian dengar dari grup lain, yang grup lain bilang buy on support, sedangkan yang ini bilang oh tunggu nanti resisten 200-nya breakout gitu ya. Nah, itu wajar-wajar aja teman-teman ya. Karena memang ada banyak jenis ilmu bela diri lah gitu intinya. Jadi jangan ngerasa oh yang satu salah, yang satu benar. Semuanya punya porsi kekuatannya masing-masing di timing yang berbeda-beda. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau stock pick apa kok, Alex? Siapa tadi? Siapa yang ada yang nanya tadi kayaknya? Stock pick pom-pom gitu nih, stock pick. Kasih dulu yang syariah sedikit kok. Syariah gitu ya. Elsa kayaknya ya. Oke. Ada X enggak itu? Hah? Biar X bukan ya? Yang mana syariah pun nggak tahu ya. Asal bukan saham rokok, bukan saham bank betul enggak. Oke, kalau kita lihat ini ya, Elsa lah, kita lihat Elsa ya, kita lihat big picture-nya ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini susunan moving average-nya dulu, ini moving average MA 150-nya Belum turun, sharing kok. mendatar. Belum sharing kok. Hah? Belum Oh, iya. sharing screen. Oke, ini Elsa. Kalau kita lihat secara picture-nya dulu, Elsa ini udah downtrend dari tahun 2014 ketika mencapai puncak, dia downtrend terus sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat, kita zoom in, kita lihat nih MA 150-nya turun, ini ada harga di bawahnya kan, dari semua harga di bawahnya. Ini stage 4 nih, harga di bawahnya. Kemudian dia mendatar, kemudian harga mulai membreak, kemudian break ke bawah, break lagi, akhirnya nyangkut di sini, menemukan supportnya, kemudian dia break. Ini resisten pentingnya. Nah, inilah dia breaknya. Ini volume breaknya. Kalau kita lihat itu volume breaknya ini kan ya lebih lah dari 2 kali rata-ratanya kan. Artinya valid. Jadi pertama kita lihat harga udah di stage 2, break, volume break bagus, kita lihat resistennya. Cukup lumayan, tapi ya cukup jauh juga nih 2018. Ini yang paling penting. Kalau 2016 ini mungkin udah nggak begitu ini lagi ya, mungkin orang udah lepas semua pasti di sini. Tinggal ini paling. Nah, jadi kalau kita lihat juga dia basingnya ya lumayan besar ya, basingnya kalau kita lihat Februari sampai November ya 10 bulan oke, bentuk base-nya double barrel ya oke. Saya nggak masuk itu karena itulah ya. Ini bentuknya double barrel bukan head and shoulder, tapi ya faktor pendukungnya untuk naik itu ini volume break-nya bagus gitu kan, kemudian resistennya nggak begitu kuat gitu. Resisten, dia break tuh langsung tuh kenceng ya, soal wah ini ojot nih mantap nih. Nah kemudian dia sekarang tertahan di, nah ini, jadi kita udah ini early buy kita udah lewat, sekarang kita mau mengincar continuation buy. Di mana kita bisa continuation buy? Nah di sini kita lihat dia konsolidasi sedikit, di reject sama trend line. Kemudian di reject lagi sama support ya, maksudnya kalau kita lihat hari demi harinya di reject membentuk higher low, kemudian di reject support, di reject lagi resisten, tapi dia tidak bentuk higher low. Kita lihat deh. Nah jadi bentuk basingnya box shape gitu. Jadi nggak bentuk low baru. Ini salah satu sign harganya cukup kuat gitu kan. Kemudian begitu dia di reject support, dia break. Jadi sebenarnya ini harga udah break. Di sini dia breaknya sebenarnya. Jadi besok terbang nih barang nih. Amin. Siapa nih megang nih orang nih? Mantap. Tadi Wow. ada pertanyaan. Oke.
So, aku mau nyoba ini masalahnya nih. Wow. Nah, wow ini ya. Ini kemarin gue lihat kan. Pertama kalau kita lihat dari stage analisis saja. Kalau kita lihat, kita zoom ini. Ya. Susunannya ini ya. Kalau kita lihat secara kasar ya sebenarnya semuanya mendatar ya. Oke lah memang ini udah mulai menukik. Tapi kalau kita lihat signifikan resistennya itu di sini ya. Nah, harga ini masih di stage 1. Apakah harga besok akan break di sini? Ya, who knows gitu kan? Nggak tahu. Idealnya kita entry itu ya setelah dia break ini. Tapi ya kalau melihat susunan kayak gini ya ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ngeri-ngeri sedapnya itu apa ya? Diajak tidur lagi nanti ya. Kecuali harga udah di sini. Nah, lebih nyaman lah gitu. Kalau harga di sini ya Masuk kata aja lah ya yang masuk. karena kalau kayak gini kan bisa bentuknya kan mendatar gini kan bisa aja polos break naik turun lagi gitu bisa. Biasanya tidurkannya di 50. Om, ini ada pertanyaan Om. CTRA Om Koy. Om Koy, ada pertanyaan bentar Koy. Bagaimana cara men-screening saham-sahamnya? Apakah based on news atau trending atau di screening manual Koy? Manual. Oh, manual. Inilah Pak. kelemahannya. Jadi memang harus dibuka chartnya satu-satu, stage-nya dianalisis satu-satu gitu ya? Ya, jadi memang kita punya indeks saham sendiri kan, punya indeks saham sendiri. Jadi ya beratus-ratus saham ini kita cek aja gitu. Tapi kan maksudnya sebenarnya kalau itu kita udah bisa ingat gitu, karena kan kita lama-lama terstruktur dalam otak kita. Mana sahamnya mau break, mana yang enggak. CTRA ini breaknya bagus ya. Baru tahu juga. Padahal ada di indeksku juga nih, tapi karena aku nggak ini properti ya. Syariah nih, ya kan Prof? Iya, syariah. Insya Allah. Wah, bagus ya. Susunannya juga ideal. Wah, bagus nih. Kayaknya besok ke 1.300 tuh. Resistennya ini ya. Jadi mungkin akan tertahan di sini sebentar konsolidasi. Kalau mau masuk sebenarnya paling enak di sini. Ya. Udah bebas hambatan, udah nggak ada lagi. Bukan kalau mau masuk enaknya karena ketahuan aja maksudnya, ini karena nggak ketahuan. Tapi ini bagus ini. Ini bagus. Kalau kita lihat sebenarnya ini kan inverted and shoulder, ya memang lebih dinamis lah ya bentuknya. Ini susunan moving average-nya, kemudian ini break stage satunya, kemudian akan konsolidasi di sini. Jadi akan tertahan di sini sebentar. Kalau kita lihat relatif strength-nya, ini sharp banget kan gitu kan. Ya. Jadi ini memenuhi kriteria teknikal kita tadi. Mana kriteria teknikal? Oke, ini base-nya beberapa bulan. November 2019 setahun. Bagus. Base-nya setahun, resisten yang kuatnya cuman ya dekat dan maksudnya resisten di sini dengan volume sebesar ini ya ibarat jebol ini pasti. Bagus juga nih. Ini ketemu di mana tadi sahamnya? Pakai frekuensi ya? Enggak masuk frekuensi nih Om. Kebetulan nengok aja tadi. Bagus. Bagus. Kayak properti mining ini ya. Properti lagi mau main nggak ya, Boy? Coba deal, Bang. Deal. DILD. Dildo. Oh, dildo. Dildo ini masuk indeksku juga nih, dildo nih. Wah. Dikit lagi ya. Pasukan kata ya. Mungkin ya. 1 bulan 2 bulan lagi kali kok ya, baru sesuai dengan. Ini yang flag itu ya. Ini kalau yang flag itu ya. Tapi ini banget ya, powerful banget ya pergerakannya ya. Nembus MA-nya tuh baru istirahatnya baru sekarang gitu. Iya, 3 tapi kalau bisa istirahatnya bisa sampai sini gitu maksudnya. Iya. Nyusun gitu. SMGR Apa? SMGR. Semen ini bagus memang. Oh, udah break ya? Udah malah lagi retrace ya? Gini dia. Sini breaknya kemarin ini. Ini yang gap up ini breaknya. Ya lumayan lah karena ini big caps juga ya kalau nggak salah. Ini
lumayan ya. Ya biarpun nggak sampai 2 kalinya ya, cuman ya adalah. Cuman ya biasanya Bickel itu jadi kayaknya naik kayak Inco, naiknya pelan gitu dia modelnya. Kalau mau yang cepat Mana harus Serius. Telkom lah, Telkom. Big caps nih. Telkom. coba. Oke. Telkom ini pun belum ideal ya, cuman sebentar Sedikit lagi. lagi ya, sedikit lagi. Iya. Oh ini udah aku garisin nih. Nah, kalau Telkom ini sebenarnya paling aman tuh setelah lewat 4.000, tapi kan jauh banget ya. Iya. 4.000. Jauhan ya. Serius, Boy. Tak dulu KF Koy. Kasihan ini ada yang nyangkut banyak nih di KF. Lagi Nah, ini nonton paling nggak? aman lah. Lagi nonton nggak orangnya? KF out aja dulu. Iya, Dan Ganti dulu. ini salah satu yang nyaman banget ya. Dia naik dengan volume yang kayak gini. Duduk. Ini kalau susunannya udah pasti lah. Ini udah stage 2, ada tulen lah ini. Relatif strength-nya bagus. Resisten nggak ada lagi. Di atasnya nggak ada resisten lagi. Jadi murni pergerakannya kita lihat. Tapi dia turunnya itu dengan volume yang lihat nih kecil banget. Jadi ibaratnya cuma turun ke tiup angin aja. Tinggal nunggu naik lagi aja nih kan Koy, kayaknya. Nunggu aja nih. Ya. Saya 7.000 nih. Sabar lah ya. Bisa beli di 4.000 bagus kayaknya itu ya. Wih, ini kalau di 4.000 dimakan orang kali. Ya kan? Nggak takut orang ya, kalau misalnya orang ngerti baca chart ya, ini kayak gini-gini nggak takut orang ini lah, kayak kecil-kecil begini nih. Ya mesti ya nunggu. Tapi relatif strength-nya agak nurun, Koy. Apa? Tapi di atas masih di positif territory. Ini kan positif territory. Oh gitu. Jadi walaupun menurun tapi masih di positif territory nggak masalah berarti ya? Jadi dia gyration itu fluktuasi itu di sini set, nanti naik lagi sini. Oh. Jadi masih aman nih Bang Starkey. Alhamdulillah. Yang penting sabar. Gue sabar. Cuan. Ini pasti cuan ini. Dan Ini nggak ada resistennya lagi. gara-gara untung sedikit kemarin dibom ke sana Bang Kodri. Jadi sebenam lah turun ya. Gue Friend sabar. om, friend. Kira-kira masih aman ya Bang Kodri ya? Aman kali nih. Masuk 200 juta kan aman ini. Masukkan bang. Ada lagi bermasukin. Baru vaksin mati 10 orang kan, rusak. Segini nih kan. Segini nanti nih. Nanti di reject, break lagi dikit, di reject lagi, baru dia break gitu nanti. Oke, sip. Aman lah, Bapak. Ada pertanyaan lagi Best, Koy, teman-teman. Best. Oh, best. MDKA Best. juga. Wah, Best ini susunannya ya juga oke lah ya. Ini break stage 1 udah di stage 2 lah ini. Inilah break stage 1-nya. Ini ya yang ininya. Tapi bukan tipe-tipe muncrat gitu kayaknya Koy ya. Kalau ini sih bagus sebenarnya, cuman ini berat kali resistennya sini nih. Ya. Jadi kayak potensinya kayak cuman ya sampai sini gitu kan. Maksudnya bisa di atas ini lagi, cuman kan dia kehilangan banyak tenaga di sini. Ya. Sampai sini. Dia dari bawah kan ini sini. Makanya tadi aku lihat masih lebih enak lagi SSIA sebenarnya kan. SSIA kayak lebih ringan. Tapi ya nggak tahu ya. Kadang kayak kata ini kan kalau ada katalis apa gitu kita nggak tahu. Tapi ya biasanya kan untuk menembus resisten yang sekuat ini mungkin potensinya nggak bakal ya jauh-jauh lagi kali kan. Tapi ya tetap cuan juga lah ini. Ini volumenya bagus begini. Serius. Asri dulu Om. Senin Ara juga tuh sama di KFT. Ya, Asri udah. Ini cuma mau dapat konfirmasi aja sebenarnya ini kan. Iya kan. Kalau Asri ini kan sebenarnya kita lihat di time frame yang lebih panjang ya. Sebenarnya kita ini sekarang ada di resisten penting, belum break kan? Kalau kita lihat resistennya, Iya. ini sebenarnya kan. Sebenarnya kita tuh ada di sini sebenarnya. Bahaya kayak Elsa tadi kan. Apa? Harus hati-hati kayak Elsa tadi Koy. Kali aja bisa bahaya Iya. aja.
Nah, tapi sebenarnya dia udah break. Nah, ini kan. Ada flag-nya. Ini sebenarnya. Makanya si Ojan ini udah mau iya boba-boba dia nih. Udah terbang nih. Ini kan udah twing di sini kan. Astri ini syariah aja. Syariah, mantap masuk gitu besok lah. Syariah. Ya kan? Ini kan konsolidasinya kan. Iya. Udah mantap kali tuh. Kontraksi besar, kontraksi makin kecil, ini kontraksi makin kecil lagi, break. Wah. Tinggal tunggu bandar sedikit aja. Aku nggak ada masuk konstruksi lah. Menghepeng. MDK lah, Friend. Real. Oh, friend ini aku tertarik kali, soalnya informasi dari Ojot ini valid soalnya, jadi yakin awak ini yang mau masuk ini. Mana Ojot nih? Cemana Jot? Betul nggak nih informasi ini? Itu bandarnya habis sekali Mas. Iya ya, sebenarnya basingnya friend ini dari Oktober 2019 nih. Ya kalau kita mengabaikan ini ya, ini kan sebenarnya trendline-nya kayak gini, tersentuh, ya ini gimmicknya lah ya, tersentuh. Sebenarnya basingnya ini bagus banget gitu. Berarti kalau ini break ini, friend itu bisa di sini lah kira-kira. Bagus itu. Iya. Makanya apalagi yakin awak sama informasi A1 kan? Hajar Jo. Oh jelas 350 ya Jot ya. Ada besok ada yang all in tuh. Iya kan? Bahaya Bang. Ketahan ini harga di sini terus kan, ketahan. Ini begitu break. Jadi banyak yang terjadi di sini. Break dari base, break dari moving average. Jadi kayak kalau ini breaknya volumenya segini kan, wah, udah. Tapi Jot udah keluar kok dari friend kan Jot? Udah keisat ya? MDK Nah, apa? enggak isat aku enggak beli. Oh kantam ya. Iya, isat kan tinggalan aku. Ya, dipanggil dia. Antam ini dia udah break ya, cuman breaknya macam break lemah ya, nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga. MDK Iya, kayak masalah aku tuh kayak bakal jadi gini, gitu kan. Gimik. Break lagi. volumenya nggak ya standar Tapi kan MDK volume. ini asing aku masih terus tapi. Iya, tapi udah jauh banget lah maksudnya nih. Ini kayak dari sini lah stage satunya gitu kan maksud aku tuh. Bahwa udah terlalu jauh lah maksud aku, nggak menarik lagi lah kita masuk sini kurasa. Masih banyak saham yang lebih bagus lah ya. Masih banyak sama Kemarin bagus. itu kok Pegas gimana kalau Pegas? Wah, ini favoritku nih. Belum ada duit juga. Ini breaknya, ini salah satu blue chip dengan break terbaik. Nah, lihat ini breaknya nih. Nih breaknya nih. Apa nggak langsung tenggiler-ngiler kita kan lihatnya kan? Nih breaknya. Ini salah satu blue chip dengan break terbaik. Makanya sebenarnya kalau kita mau all in di sini hold 2 tahun aja, aku yakin 200% dapat gitu. All in. Ini waktu masuknya Om Ko itu ya kayak gini-gini kan Om? Iya. Yang bentuknya gini kan? Nih, bentuknya ini kan Udah inverted. breakout ya. Ini susunannya udah oke. Saham break dengan volume yang besar. Resistennya ya udah terakhir aja nih, nggak ada lagi. Ini habis. Ini kan terakhir kan. Nih. Bom. Jadi kalau aku nanti ada duit mungkin masuknya ya di sinilah 2.500 terpaksa kita kan. Nggak ada duit lagi sekarang kita. Koi, Pegas sama Antam bagus sama mana Koi? Kalau sekarang aku tuh lebih suka Pegas itu lebih fresh. Kalau Antam kan, ya tapi Antam itu mungkin bisa 20.000 nggak tahu kita kan. Antam itu ibaratnya kita nggak tahu bisa 20.000 kali. Coba buka Antam Om. Tapi aku punya keyakinan tersendiri. Antam ini fundamentalnya itu belum akan datang. Jadi aku yakin dengan model naik pohon begini masih bisa kita dapat harga murah ini. Nanti turun nanti ini pasti. Iya. Fundamentalnya Buat TS sekarang nggak nih? Antam bagus kita kasih TS aja nggak ya? oh kalau Antam iyalah. Kasih TS. Bahaya ini Antam nih. Paling 2.000-an lainnya. Maksud aku setelah 2.000 pasti kayak model ini masih koreksi nih. Yalah, paling Habis berita turun lagi nih kalau Antam. masih TS kok di 1750 kali. Super Ya. Bang Bayu. Ya, sama kita. 1750 gitu ah. Ya, Berarti saya setting TS aja ya buat ini ya. Itu ini. kalau kita lihat pakai moving average yang lebih pendek, ya inilah sekitar sinilah. Ya. Inilah itunya.
1.700 lah ininya TS-nya. Ya kalau misalnya kalau Pegas ini aku yakin Ayo TGS aja. panjang. Dilema aja kali ini lah. Bener, kalau Pegas ini bener-bener restrukturisasi kalau kulihat. Kalau Antam ini memang kayak belum akan datang barang tuh. Kalau ini kayaknya memang bener-bener restruk gitu. Lagian kan cuma satu monopoli lah Pegas ini kan di Indonesia ini. Kena gimmick lu. Ini opung nanti kan. Apa? Kena gimmick opung. Gimik apa? Oh iya gimik opung ini. Ini opung Luhut. Jangan sebut merek Mantap Pak. Hilang kok besok. Breaknya. Kena gimik opung ini. Ya, enggak. Ojek banyak nih di sini nih. Cuan deh nih, banyak nih. Jadi 3.000 lah ya Pegas minimal. 6.000 nih. Oh 6.000. Waktu putih Pegas sekarang sama kayak Porto Antam, sama-sama 10%. Info-info. Ada lagi guys requestnya. Serius. Kalau enggak mungkin kita tutup dulu aja kayak recordingnya. Makasih banyak Om Kodri, udah jelas Iya, banget oke. presentasinya, analisanya di Terima akhir, kasih banyak, Bang topiknya Kodri, juga. Bang Makasih Reza. banyak Om. Assalamualaikum. Assalamualaikum, makasih.